dosamu dan maksiatmu semuanya akan dipikulkan dan dibebankan kepada suamimu. Hebat kau para wanita, beruntung kau perempuan, tidak ada masuk surga, tidak ada kau masuk neraka karena dosa suami. Tapi berapa banyak suami yang masuk neraka karena tidak bisa mendidik istrinya dengan didikan yang islami, dan karena tidak mampu untuk mendidik istrinya didikan yang baik. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu, mari lakukan taat pada Allah. Apapun perintah Allah pasti akan menimbulkan kebahagiaan, dan apapun larangan Allah pasti akan menimbulkan kenistaan. Dan tidak ada beda antara larangan Allah dengan larangan Nabi, dan tidak ada beda antara perintah Allah dan perintah Nabi, karena Nabi adalah utusan Allah yang menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal sedikit lagi supaya tidak putus ceritanya. Kemudian Nabi tatkala kacau balau keadaan seperti itu, Nabi mundur sekitar 100 meter, 200 meter, mengatur strategi. Dan Nabi dikawal oleh pasukan-pasukan yang militan sama Nabi Muhammad SAW, dan mereka rela dipanah, dadanya yang tembus, tangannya yang buntung, dan semuanya demi Nabi Muhammad SAW. Nabi naik ke atas bukit kecil dan berkemah di situ, dan kemudian Khalid dengan gagahnya, dengan pasukan-pasukannya muter-muter dengan pakai kuda di bawah jabal. Kata mereka, hal min mudbaris, ayo Muhammad kita perang lagi. Kata Nabi Muhammad, ayo kita perang lagi, sampaikan kepada dia perang lagi. Tapi Khalid bin Walid khawatir kalau kita berdiam diri seperti ini, pasukan Madinah akan menyerbu, karena mereka tahu kita masih ada di sini, sehingga mereka musyawarah, kalau kita tetap di sini kita akan mati, dan kita akan mati konyol. Lebih baik kita keluar dari Mekah atau dari Madinah menuju Mekah. Dan mereka menantang Nabi Muhammad, ya Muhammad, kita satu-satu sekarang. Tadi kau menang, tapi sekarang kau kalah, kau mundur. Kita ketemu tahun depan. Kata Nabi, sampaikan kepada Khalid, kita ketemu tahun depan. Subhanallah, mereka pulang para hadirin. Sampai di tengah jalan, mereka pulang. Berarti tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang di perang Uhud. Salah sejarawan mengatakan di perang Uhud Nabi kalah. Tidak. Kalau memang Nabi kalah, tentunya Nabi akan dibunuh pada saat itu. Tapi Nabi mengatur strategi mundur ke belakang untuk mengatur pasukan-pasukan yang ada, dan mereka ternyata takut. Allah berikan rasa takut di hati mereka, dan mereka mundur. Kemudian Nabi pulang ke Madinah. Semua dimakamkan di tempat yang dibunuh, seperti Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash, dan pasukan-pasukan yang lain. Tatkala hari kedua, Nabi Muhammad SAW mendengar kabar bahwasanya pasukan Quraisy yang dari Mekah berkumpul kembali akan menyerbu Madinah, karena pikir mereka mumpung lumpuh Madinah, Nabi sudah luka, sahabat-sahabat mulai banyak yang luka. Ayo kita serbu sekalian, kita bombardirlah, bahasa sekarang, kita bumi hanguskan yang ada di Madinah, kita rantakan Madinah supaya kemenangan dimiliki oleh kaum Quraisy. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW membuktikan kepada kaum munafik, karena kaum munafik bertepuk tangan di Madinah. Mereka kaum munafik yang pura-pura Islam, tapi hatinya busuk, hatinya benci Nabi, hatinya memusuhi Ahlul Bait. Dan munafik-munafik seperti itu masih bergentayangan keturunan-keturunannya, pengikut-pengikutnya sampai detik ini. Hatinya busuk kepada para habaib, benci kepada para habaib, benci kepada ulama, walaupun pura-pura mereka berkumpul bersama mereka. Di Madinah ada kaum munafik seperti itu. Akhirnya Nabi mendengar kaum Quraisy yang tadinya kabur, dibantu kekuatan Mekah sudah akan menyerbu Madinah. Kata Nabi Muhammad, besok pagi semua kita yang berperang di Uhud, mau yang sehat, mau yang buntung, mau yang luka, mau yang sakit, semuanya keluar, tidak mampu digotong, dan jangan ikut kecuali yang ikut di perang Uhud. Nabi membuktikan bahwa Nabi bukan pengecut, Nabi bukan pecundang, tapi Nabi Muhammad adalah satria yang tidak tertandingi keberaniannya. Dan kata Nabi Muhammad, yang tidak ikut kemarin, entah karena sakit, entah karena uzur, entah karena sifat munafiknya, tidak boleh ikut, supaya kami buktikan kami bukan pecundang, kami bukan penakut. Dan mereka ada yang pakai tongkat, ada yang dipikul, ada yang didopang oleh sahabat-sahabatnya. Mereka keluar kembali ke arah sini, dan subhanallah, Allah berikan sifat takut kepada mereka yang akan kembali menyerbu kota Madinah kembali. Ternyata lari ke Makkah, dan akhirnya bukan kekalahan yang dimiliki oleh Nabi, tapi kemenangan karena rasa takut diberikan oleh Allah kepada kaum Quraisy. Itulah cerita-cerita singkat yang tentunya kalau kita ceritakan semua tidak akan selesai, namun kita tetap akan bertemu di Pontianak tatkala kita hadir pengajian Asyurabut Tahur. Entah rutinan-rutinan kita akan ceritakan bagaimana cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Kenalilah Nabi Muhammad, akan muncul rasa cinta, peneradanan, dan rasa mahabbah, rasa syukur, rasa rindu. Tatkala rasa rindu itu muncul, man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang cinta, rindu, sayang kepadaku,
maka akan bersamaku kelak di surga. Itulah jaminan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami pecinta-pecinta Nabi Muhammad, amin. Jadikan kami perindu-perindu Nabi Muhammad, amin. Jadikan kami orang-orang yang mendukung dakwah Nabi Muhammad dan dakwahnya Ahlul Bait Nabi Muhammad, ulama-ulama Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Itulah sekelumit cerita tentang Uhud. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokah. Ambil hikmahnya, ikuti perintah Nabi, ikuti perintah Allah, kebahagiaan, kesuksesan, ketentraman, dan Allah akan berikan kesuksesan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.